sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 147 Jakarta, Bapak Damiri MPD. Yang saya hormati para wakil dan staf SMP Negeri 147 Jakarta. Yang saya hormati Kasatpel SMP Negeri 147 Jakarta, Bapak Priyatno. Dan yang saya hormati para rekan guru dan orang tua. Prestasi, ya kan? Ternyata belum masuk juga, belum lolos. Ya. Lewat jalur berikutnya, misalkan KJP, ada yang sudah lolos, ada juga yang belum. Sampai melalui jalur tahap 2 kemarin, terakhir ya, akhirnya ada yang lolos juga. Ya. Maka saya ucapkan selamat kalian semua atas usahanya, dan semoga nanti menjadi murid yang berprestasi, murid yang berkarakter, ya, murid yang penuh dengan tanggung jawab. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, di SMP Negeri 147 Jakarta, ya, kalian tentunya kenapa harus ada NPLS ramah, ya. Ada kata ramah. Ini sesuai dengan panduan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI, pengenalan lingkungan sekolah, dan diawali dengan pra-MPLS yang pada hari ini dilaksanakan. Supaya apa? Supaya memang bisa mempersiapkan diri lebih baik, baik kondisi fisiknya, tubuhnya, badannya, baik juga kondisi kejiwaannya, psikologisnya, ya. Kalau nanti berhadapan dengan teman, bapak, ibu guru dan seterusnya, itu ya, karena ini suasananya suasana yang baru, lingkungan yang baru, berarti kamu harus menyesuaikan diri dulu, ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti berusahalah untuk menyesuaikan diri, jangan malu untuk bertanya kalau ada yang tidak tahu, atau kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya, itu ya. Nanti kamu akan banyak berkenalan, baik itu nanti dengan teman-temannya, ya, sesama mungkin satu kelasnya, kemudian antar kelas atau sesama murid kamu di SMP Negeri 147 Jakarta, terutama yang kelas 7 nanti juga. Yaitu acara memberikan informasi terkait pra-MPLS sampai nanti MPLS oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan, Ibu Neneng Cuniru Nengsi MPD. Dipersilakan. Ya, jangan takut-takut. Bu, boleh minum nggak? Boleh. Semangat ya. Kalau haus boleh minum ya, sambil minum nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelah sana belum terdengar suaranya. Yang kelas itu kelas apa itu? Selamat pagi. Pagi. Yang sebelah sana selamat pagi. Alhamdulillah. Yang sebelah tengah selamat pagi. Selamat pagi. Harusnya dijawabnya pagi, pagi, pagi. Gitu. Bisa? Coba ibu mau dengar. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bagus, semangat ya. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 147 Jakarta, Bapak Damiri MPD. Yang saya hormati Bapak Kasatpel SMP Negeri 147 Jakarta. Kemudian Bapak Ibu Wakil dan staf, serta seluruh pegawai dan Bapak Ibu panitia MPLS tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian yang saya hormati para orang tua calon murid baru SMP Negeri 147 Jakarta,
dan yang sangat Ibu banggakan anak-anak, calon murid SMP Negeri 147 Jakarta. Informasi saja, seperti kalian ketahui bahwa hari ini adalah pra-MPLS. MPLS sendiri dan hari pertama sekolah itu dimulai hari Senin, yaitu tanggal 14 Juli 2025 ya. Kalian nanti yang pertama tolong disimak ya, kalau tidak dicatat nggak apa-apa, disimak saja. Pertama, MPLS sekaligus hari pertama sekolah dimulai tanggal 14 Juli hari Senin ya, hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Kemudian yang kedua, MPLS itu akan dilaksanakan selama berapa? Selama 5 hari. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara pembukaan MPLS
tahun pelajaran 2025-2026 siap dilaksanakan. Namun, upacara pembukaan MPLS tahun pelajaran 2025-2026 siap dimulai. Laksanakan. Laporan Ketua Panitia MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 147 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Kasat Kepala SMP Negeri 147 Jakarta. Bapak Ibu panitia serta anak-anak yang Ibu banggakan. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Hari ini saya akan melaporkan pelaksanaan kegiatan MPLS di SMP Negeri 147 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026, yaitu sebagai berikut. 1. MPLS akan dilaksanakan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2025, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. 2. Jumlah peserta seluruhnya sebanyak 319 peserta. Dengan rincian, siswa laki-laki berjumlah 160, siswa perempuan berjumlah 159. Jumlah panitia sebanyak 27 orang. 4. Materi MPLS meliputi 1. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. 2. Wawasan Wiyata Mandala. 3. Tata tertib satuan pendidikan. 4. Pengenalan sarana dan prasarana. 5. Pengenalan profil lulusan. 6. Pencegahan kekerasan. 7. Pencegahan isu nafja. 8. Pencegahan isu judi online. 9. Pengenalan guru tenaga kependidikan dan OSIS. 10. Pengenalan budaya satuan pendidikan. 11. Pengenalan intrakurikuler kokurikuler di satuan pendidikan. 12. Memahami potensi diri melalui analisis SWOT. 13. Cara belajar efektif. 14. Pengenalan kegiatan OSIS dan EPK yang dihubungkan dengan minat dan bakat. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya mohon Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk membuka kegiatan MPLS secara resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia MPLS Neneng Junior Ningsi. Serah terima peserta didik baru dari orang tua atau wali peserta didik kepada Kepala SMP Negeri 147 Jakarta. Orang tua atau wali kepada SMP Negeri 147 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami 1. Marmila, orang tua atau wali siswa yang bernama Fatia Sanum Sarayola. 2. Merwiwati, orang tua atau wali siswa yang bernama Yesaya Armstrong Sekutapea, dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa 1. Kami menyerahkan putra-putri kami untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran di SMP Negeri 147 Jakarta. Kedua, kami siap untuk bekerja sama dengan sekolah dalam mengembangkan bakat dan kemampuan putra-putri kami selama proses pendidikan dan pembelajaran di SMP Negeri 147 Jakarta. 3. Kami siap ikut berperan dalam menanamkan sikap disiplin siswa melalui tata tertib SMP Negeri 147 Jakarta. 4. Kami siap memenuhi hak dan kewajiban sebagai orang tua atau wali siswa SMP Negeri 147 Jakarta. 5. Kami siap bermusyawarah dengan sekolah dalam segala hal demi kemajuan sekolah dan keberhasilan putra-putri kami. Demikian pernyataan kami agar menjadi perhatian dari semua pihak. Jakarta, 14 Juli 2025. Orang tua wali siswa. Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam dunia pendidikan.
yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi murid baru. MPLS ramah merupakan momen penting dalam proses adaptasi murid baru terhadap lingkungan belajar yang akan mereka jalani. Ini adalah masa untuk mengenal budaya sekolah, nilai-nilai karakter, tata tertib, serta membangun semangat belajar dan kolaborasi. MPLS ramah bukan sekedar seremonial, namun merupakan gerbang awal pembentukan pribadi yang berkarakter, berdaya saing, dan berintegritas. MPLS ramah didasarkan pada 6 prinsip utama. 1. Ramah, menghormati hak anak dan nilai karakter. 2. Edukasi, berorientasi pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. 3. Efektif dan efisien, tidak membebani murid dan orang tua. 4. Inklusif, terbuka bagi seluruh murid tanpa diskriminasi. 5. Partisipatif, melibatkan seluruh warga sekolah dan keluarga. 6. Fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah SMP Negeri 147 Jakarta, tahun ajaran 2025-2026. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS ramah tahun ajaran 2025-2026 di SMP Negeri 147 Jakarta secara resmi dibuka. Terima kasih. Dikasih tahu ya. Ada yang tahu apa itu PHBS? Apa? Abang kayaknya abang ada yang ngomong nih, nyeletuk dikit nih. Apa bang? PHBS panjangan dari apa bang? Perilaku? Masih belum tahu ya, udah nggak apa-apa. Emang itu tugasnya saya bu. Jadi PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Udah tahu tapi malu-malu ya bu, nggak apa-apa. Jadi PHBS itu nggak cuma di rumah ya adik-adik. Yang adik-adik tahu kan ada perilaku hidup bersih di lingkungan rumah tangga, tapi ada juga di sekolah. Di sekolah bagaimana? Nah ini nanti tugas kami untuk melakukan pengecekan juga di sekolah ya. Jadi PHBS itu harus dilakukan oleh semuanya, warga masyarakat sekolah, guru, muridnya, ya petugas-petugasnya, termasuk
penjual makanan di kantinnya, semua jajarannya tidak ada yang luput dari PHBS ya. Ada yang tahu PHBS apa aja di sekolah? Yang paling gampang sebelum makan harus? Nah, mantep Bu, udah inti core-nya udah bagus nih, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya adik-adik ya, jangan cuci tangan doang ya. Terus setelah itu, kalau di sekolah bawa bekal atau jajan? Ada yang bawa bekal, ada yang jajan, mayoritas bawa bekal ya sekarang ya. Tapi kalaupun jajan harus jajan yang sehat. Gimana jajan yang sehat? Gimana? Mie ayam katanya Bu Guru. Boleh aja selama jajanan sehat itu yang dijual di kantin Iya, kenapa? Karena Bapak dan Ibu guru, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Ibu TU, Bapak TU-nya semuanya udah tahu yang dijual di sekolah ini pasti yang sudah aman, bersih dan sehat untuk adik-adik semua ya. Terus di SMP 147 tadi udah ada pengarahan belum? Ada olahraga tiap hari apa aja? Belum ya, nanti dikasih tahu, kemungkinan besar akan ada kegiatan olahraga mungkin bersama atau jadwal pelajaran olahraganya ya. Kemudian yang paling penting, ada yang tahu DBD apa? Pinter kakak-kakaknya ya, demam berdarah. Ingat adik-adik semua, kalau kita ukur 24 jam satu hari sebenarnya jauh lebih aktif dan lama di sekolah. Nah makanya termasuk untuk penularan DBD ini kita harus memberantas apa namanya? Nyamuk yang fase kehidupan jentik. Jadi jentik nyamuk di sekolah juga harus diberantas sama-sama adik-adik semua. Mungkin nanti seingat saya beberapa puluh tahun lalu saya SMP ada namanya piket kelas. Mungkin ada juga ya Bu ya. Atau mungkin korpre bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah ya. Kemudian ada yang merokok nggak di sini abang-abang? Beneran? Jangan ya nak ya. Gak boleh ya, gak bolehnya kenapa? Karena merugikan diri kita sendiri. Gak cuma abang-abang, nanti saya pilih kasih. Gak cuma laki-laki yang merokok, perempuan juga ada. Nah itu juga jangan ya, apalagi di lingkungan sekolah, di lingkungan puskesmas, di tempat umum pun sekarang tidak boleh ya, kecuali tempat itu ada pojok merokok dan apalagi kalian masih di bawah umur. Gak boleh ya nak ya. Oke, terus satu lagi, di sini saya lihat tempat sampahnya ada, tapi kalau saya perhatiin yang di sekitar lapangan jarang. Ini artinya bagus sekali. Kenapa? Artinya tempat kalau ada sampah, sampahnya ditaruh kemana? Tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampah, sampahnya taruh di mana? Dibawa pulang, dikantongin, bener. Ya, semakin bagus suatu lingkungan, sebenarnya tempat sampahnya harusnya semakin sedikit karena orang-orangnya akan sadar tidak akan mau buang sampah sembarangan ya. Kemudian nanti akan ada screening kesehatan. Apa itu Bu Dokter screening kesehatan? Nanti semuanya diperiksa kesehatannya, terutama adik-adik kita yang remaja putri. Gak usah takut, waktu dari SD kan udah ada di imunisasi, divaksin, pernah kan di SD? Pernah, pasti gak mungkin enggak. Cuman ada tambahannya adik-adikku sekalian. Nanti kalian diperiksa sel darah merahnya, yaitu hemoglobin. Buat apa? Buat kita lihat ada kurang darah atau enggak, kurang zat besi atau enggak, atau anemia atau enggak. Nanti kalau udah ada hasilnya, baru akan dikasih tahu ke Bu Guru dulu. Bu Guru nanti bisa menyampaikan ke orang tua. Terus kalau misalnya aku anemia gimana Bu Dokter? Bisa berobat ke puskesmas terdekat atau misalnya BPJS di klinik bisa ya. Untuk kelas berapa? Untuk kelas 7 dan 9 nanti yang adik-adik perempuan. Kok yang laki-laki nggak dicekin sih Bu Dokter untuk HB-nya? Karena kita semua sama-sama tahu ya kalau perempuan usia-usia kalian sudah mengalami menstruasi. Pinter Bu anak muridnya nih Bu, saringannya mantep ya. Oke. Tapi ada juga nanti yang namanya pemeriksaan kesehatan gratis untuk jajaran anak sekolah. Nanti adik-adik akan diminta mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Mungkin agak bingung ya, atau pernah juga waktu vaksin COVID dulu, mungkin bisa ditanya ke orang tuanya. Terus setelah mendownload nanti
diajarin cara untuk loginnya bagaimana, terus pemeriksaannya apa saja untuk tahap umur kalian ya. 1 kali aja setahun cukup, gratis. Jadi kita yang datang, kita yang jemput bola ya. Oke. Terus yang berikutnya, hati-hati, ini yang paling sering. Apalagi kalau sekarang kan biasanya masih diantar ya Bu Guru, cuman saya lihat gak boleh ditungguin ya, kan udah SMP ya. Kalaupun terpaksa jajanan di ibu bapak kantin sudah habis itu kalian jajan mungkin di depan ada penjual langganan, dicek-cek, dilihat-lihat bersih atau enggak, ada lalat enggak yang berterbangan, jualannya bersih gak, abangnya cuci tangan. Kita harus sedetail itu ya nak ya, karena kita harus menghindari penularan yang namanya penyakit virus selain DBD tadi ya, namanya hepatitis A. Itu nularnya dari makanan. Coba bayangin ya, kalau ada si penjual makanan, habis itu dia habis buang air kecil, buang air besar, gak cuci tangan, udah mulai kepikiran kan, gak cuci tangan, terus langsung kalian pesen, misalnya beli cilor, gitu kan jajanannya ya, tapi jangan sering-sering ya. Terus kemakan sama kalian, daya tahan tubuh di saluran cernanya lagi rendah ya, tertular dan hepatitis A. Nanti gejala yang pertama itu kulitnya terlihat warna kuning kayak apa? Kayak SpongeBob ya, masa baru masuk sekolah udah kuning gitu ya, hati-hati ya. Oke. Nah, satu lagi mungkin saya kurang tahu, tapi nanti pasti akan dijelaskan pihak sekolah. Ada melakukan 3M+ ya Bu di sekolahan? Iya. Nanti kan kalian akan orientasi, keliling kelas-kelas, ketemu kakak kelas, lihat ruangannya seperti apa. Mungkin kalau ada laboratorium melihat juga ya. Nah itu dijaga betul ya adik-adik. Tadi mulai dari buang sampah pada tempatnya. Terus kalau misalnya kelihatan di toilet atau di sini kan asri banget ya sekolahnya, ada pot-pot, terus yang ada tatakannya, yang ada juga yang nggak ada. Sama-sama dilihat ada jentik nggak. Siapa yang tahu jentik nyamuk kayak gimana sih? Gimana kak? Jentik nyamuk bentuknya kayak gimana kak? Gimana kak? Dia belum pernah lihat lagi. Ada yang pernah lihat jentik nyamuk? Pernah kakak? Oh kakak itu. Apa namanya? Dianka kakak dari SD berapa sih? Aku dari SD cuma lihat deh. Ya Allah. Udah tahu pernah lihat jentik kayak gimana kak? Jentik itu bentuknya larva atau seperti ulat, biasanya dari tempat-tempat lembab. Ada tepuk tangan buat kakak Dianka. Wah udahlah, ini mah kerjaan saya lebih ringan ya Bu ya. Teman-teman semua udah aware. Abang-abang ada yang tahu nggak nyamuk yang menularkan DBD nyamuk apa namanya? Apa? Abang siapa namanya bang? Gak tahu. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan dong, udah SMP kelas 1 yuk. Siapa? Yo, siapa bang namanya bang? Gak apa-apa ya? Des apa? Udah bener, sebenarnya tepuk tangan buat abang Rizky yuk. Bener kok, ada safety tapi ragu-ragu ya. Jadi adik-adik lihat ya, si jentik tadi, larva tadi kata kakak Bianca, sama nyamuknya, nyamuk dewasanya, hati-hati banget ya. Oke, saya rasa itu materi-materi yang saya perlu tanamkan ke adik-adik. Pasti nanti setiap minggunya ibu bapak guru, wali kelas juga akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara pemberantasannya ya. Terus piketnya kayak gimana, pasti akan ada orientasi dan sosialisasi. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh ditanyakan setelah ini, atau kalau malu sekarang boleh tanya ke ibu bapak guru atau kakak mentor yang di belakang nih ya. Oke, saya rasa cukup sekian ibu dari saya. Assalamualaikum.